Ekspresi girang muncul di mata Xiaoyan saat dia menatap kolam darah yang aneh itu. Setelah itu, dia melirik Nona Feng dan yang lainnya yang bergegas menuju kolam darah gunung surga. Jari-jari kakinya menekan tanah dan dia bergegas menuju ke kolam darah gunung surga sambil menarik Nalan Yanran. Ukuran mulut gunung berapi ini sangat besar. Namun, Xiaoyan berhasil menempuh jarak dalam 10 menit dengan kecepatannya. Pada saat dia bergegas, dia secara kebetulan berhasil melihat Nona Feng dan yang lainnya masuk ke kolam darah mengeluarkan suara percikan saat mereka melakukannya. Xiaoyan merasa tidak berdaya ketika dia melihat orang-orang ini sangat cemas. Namun, beruntung bahwa targetnya adalah bagian bawah kolam darah. Memang layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang menembus kultivasi. Jumlah energi yang terkumpul ini sangat amazing dan ini pertama kalinya saya melihatnya. Xiaoyan menghela napas di dalam hatinya. Dia menoleh ke arah Nalan Yanran sambil tersenyum dan berkata, "Kamu harus masuk. Meskipun kamu belum mencapai puncak kelas De Huang, berendam di dalamnya akan tetap bermanfaat bagimu." Nalan Yanran mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia meletakkan rubah putih di bawah kakinya. Setelah itu, matanya yang cantik berhenti di wajah Xiaoyan sambil berbisik, "Terima kasih banyak. Jika kamu ingin menemukan guru, kamu mungkin bisa menuju ke sekte bunga." Nalan Yanran tidak menunggu Xiaoyan untuk menanyainya lebih jelas. Setelah dia berbicara, tubuhnya bergerak dan dia terjun ke kolam darah seperti putri duyung. Sekte bunga, salah satu dari yang disebut dua sekte. Xiaoyan terkejut ketika dia melihat punggung Nalan Yanran menghilang di dalam kolam darah. Namun, dia tidak punya waktu untuk merenungkan bagaimana Yunji berhasil berinteraksi dengan paksi seperti itu. Namun demikian, dia akan mengingat ini di dalam hatinya. Tubuhnya melompat maju dan mendarat ke kolam darah dengan suara keras. Setelah Xiaoyan memasuki kolam darah, kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah. Dia juga masih bisa merasakan bahwa ada sesuatu dengan gila menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas, itu adalah Nona Feng dan yang lainnya. Tubuh Xiaoyan berhenti sejenak. Dia merasa ragu sejenak ketika pandangannya melihat ke bagian bawah kolam darah. Karena penglihatannya terhambat, yang bisa dilihatnya hanyalah warna merah yang tenang. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tulang emas muncul di tangannya. Dia memegangnya erat-erat dan bergerak menembus cairan merah itu. Setelah itu, dia dengan cepat berenang ke arah bawah. Lebih jauh Xiaoyan berenang dari permukaan kolam darah. Energi yang terkandung dalam cairan merah itu bahkan menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, Xiaoyan jelas mengerti bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat mengerikan. Api hijau mengelilingi tubuh Xiaoyan. Suhunya yang menakutkan menyebabkan energi merah di sekitarnya menguap sepenuhnya. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah dikeluarkan dengan paksa oleh nyala api dan bahkan tidak dapat menyentuh tubuh Xiaoyan. Setelah penurunan terus-menerus ini berlangsung sekitar 10 menit, tengkorak emas di tangan Xiaoyan akhirnya menjadi panas dan sebuah cahaya merembes keluar darinya. Hati Xiaoyan bergembira ketika dia melihat reaksi tengkorak itu. Kecepatan renangnya perlahan melambat sebelum tubuhnya akhirnya berhenti. Tatapannya perlahan serius saat dia melihat ke bawah. Dia bisa melihat sejumlah besar cairan merah muncul seolah-olah telah bertemu dengan penghalang tak terlihat memaksanya untuk berpisah. Apakah ini penghalang spesial? Kekaguman melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat ruang itu. Dia bisa merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengendalikan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Xiaoyan perlahan mengangkat tengkorak emas itu di tangannya. Setelah itu, ia dengan lembut meletakkannya di penghalang spesial yang tak terlihat itu. Tengkorak emas itu memancarkan cahaya yang kuat ketika energi melingkar naik dari penghalang spesial itu. Segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiaoyan. Kekaguman di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat dia melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanannya dan menarik napas dalam-dalam. Api teratai api melonjak keluar dan sepenuhnya melilit tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiaoyan perlahan santai. Tubuhnya bergerak dan dia dengan hati-hati berenang ke dalam terowongan itu. Tubuh Xiaoyan baru saja melewati terowongan itu ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat melonjak. Tubuhnya segera tenggelam lebih dari 20 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan mulai mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Daerah ini yang disegel oleh penghalang spesial tidak terlalu besar. Ukurannya pasti kurang dari 100 kaki. Kumpulan energi merah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika Xiaoyan menggerakkan lengannya, dia bisa merasakan perlawanan yang lebih kuat dari apa yang ada di atas. Semacam cahaya abu-abu tiba-tiba muncul dan bercampur dengan cairan berwarna merah ini. Cahaya itu memancarkan bau amis yang menyengat. Setiap kali cahaya abu-abu ini mendarat di api hijau di sekitar tubuh Xiaoyan, mereka akan segera pecah. Pada saat yang sama, nyala api hijau akan bergetar.
Apakah ini racun api gunung mata surga? Kekuatan pembusukannya sebenarnya menakutkan. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jinzi tidak berani tinggal lama di tempat ini. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Ekspresinya serius saat dia melihat ke titik-titik tenang berwarna kelabu. Tatapan Xiaoyan membawa kejutan saat melihat daerah ini yang telah disegel oleh penghalang spesial. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan berwarna merah ini. Api teratai melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya saat mengisolasi dia dari racun api ini. Jika saya tidak memiliki api surgawi, kemungkinan saya tidak akan berani datang ke tempat ini, bahkan jika saya tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiaoyan menghela napas sambil bergembira. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan ditutup. Dalam beberapa menit, Xiaoyan telah berhasil memasuki kondisi pelatihannya. Segera, kekuatan hisap sengit perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah kekuatan hisapnya melonjak, cairan merah yang tenang itu mulai terganggu. Energi merah tanpa henti memasuki tubuh Xiaoyan seperti pilar. Ketika gelombang pertama cairan merah memasuki tubuh Xiaoyan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Pikiran Xiaoyan mengendalikan cairan merah yang mengalir ke tubuhnya dan menggerakkannya di sepanjang rute metode Ki mantra api. Selama penyerapan ini, Xiaoyan bisa merasakan seluruh sel tubuhnya dengan aliran menelan sejumlah besar energi yang telah menyerang tubuhnya. Sementara mereka menelan sejumlah besar energi ini, mereka juga dengan cepat memperkuat diri mereka sendiri. Cairan merah ini tampaknya memiliki semacam efek ajaib. Jumlahnya yang bisa diserap sangat tinggi. Selama penyerapan ini, Xiaoyan bisa merasakan tubuhnya menjadi sangat kuat. Ini adalah perasaan yang sangat unik. Hati Xiaoyan merasakan kegembiraan yang besar karena energi darah ini memiliki efek ajaib seperti itu. Jika dia terus berlatih di tempat ini, kemungkinan tempat ini bisa membantunya menembus kelas dojo. Tubuh Xiaoyan duduk bersila di bagian bawah kolam darah ini. Dia tidak pernah keluar dari kondisi pelatihannya sejak dia memasukinya. Dia seperti seorang biksu tua yang mempertahankan postur tak tergoyahkan ketika dia menyerap energi yang besar dan kuat dari sekitarnya. Setelah itu, ia menggunakannya untuk memperbaiki sel di tubuhnya. Dengan memperkirakan waktu, Xiaoyan seharusnya sudah berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat selama 2 hari ini karena dia terus menyerap energi yang kuat dari sekitarnya. Selama penyerapan cepat dan sengit ini, Daoki di dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap menjadi lebih kuat. Sementara pelatihan yang tenang ini berlanjut dari waktu ke waktu, rambut hitam Xiaoyan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Melihatnya dari kejauhan, Xiaoyan muncul seperti manusia merah yang memancarkan aura menakutkan. Xiaoyan tidak peduli tentang perubahan di permukaan tubuhnya. Dia tahu bahwa perubahan ini tidak akan berlangsung lama. Setelah dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya secara alami akan kembali ke keadaan semula. Waktu mengalir seperti air di dalam kolam darah yang gelap ini. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari telah berlalu. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Gelombang demi gelombang energi tanpa henti mengalir ke tubuh Xiaoyan. Pada saat tertentu, wajah Xiaoyan tiba-tiba bergerak. Mata sedikit berkedut dan perlahan dibuka. Mata Xiaoyan menunjukkan beberapa kejutan ketika dia membukanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi pelatihannya bukan karena kebetulan. Sebaliknya, itu karena Xiaoyan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini. Bayangan spiritual tubuh 3000 petir ilusi di antaranya juga menyerap energi merah ini. Oleh karena itu, baru sekarang Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa tubuh ilusinya semakin kuat. Energi tempat ini dapat memperkuat jiwa. Xiaoyan bergumam dengan tidak pasti. Dia merasa ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Sebuah cahaya tak terbentuk bergegas di antara alisnya dan akhirnya mendarat di sampingnya. Tubuh ilusi ini baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis mengeluarkan daya hisap. Energi merah di sekitarnya juga tampaknya terseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh ilusi ini. Ketika energi ini membuat kontak dengan api jatuh hati di permukaan tubuh ilusi, itu segera mengeluarkan suara berderak karena racun api di dalam energi itu. Sangat beruntung bahwa api jatuh hati ini melindungi tubuh ilusi. Kalau tidak, saat tubuh ilusi ini muncul, itu akan terkikis oleh racun api ini. Xiaoyan menghela napas lega ketika melihat kejadian ini. Dia berbicara dengan gembira di dalam hatinya. Setelah energi yang besar dan kuat ini memasuki tubuh ilusi, Xiaoyan bisa melihat warna merah pekat segera keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh ilusi yang awalnya transparan segera berubah menjadi warna merah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiaoyan yang memiliki kontak spiritual dengan tubuh ilusi terkejut menemukan bahwa kekuatan tubuh ilusi ini dengan cepat naik. Menurut kecepatan ini dan penjemputan dari api jatuh hati, kemungkinan tubuh ilusi akan dapat mencapai tahap menengah.
Energi tempat ini juga memiliki efek memperbaiki tubuh ilusi spiritual. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri setelah terkejut sejenak oleh peningkatan gila dari tubuh ilusi ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiaoyan akan bisa melatih tubuh 3000 petir ilusi ini ke tahap menengah. Jika berita ini menyebar ke telinga anggota Pipeline Petir Angin, kemungkinan mereka yang berlatih teknik Do ini akan segera ke tempat ini. Xiaoyan lompat kegirangan dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya terfokus pada perubahan tubuh ilusinya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama. Xiaoyan hanya benar-benar santai ketika dia melihat bahwa tidak ada masalah yang terjadi. Dia meletakkan tubuh ilusi di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Pikiran Xiaoyan merasakan bagian dalam tubuhnya setelah bergeser dari tubuh ilusi. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih girang ketika dia dengan lembut bergumam, "Puncak kelas Do Huang, Jinxi memang tidak berbohong. Tempat ini mungkin benar-benar memungkinkan saya untuk berhasil menembus kelas Do Huang dan maju ke kelas Do Zong. Namun, kemungkinan ini akan membutuhkan waktu yang lama." Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.